Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neofilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 199. Yang mana pada Perfect World episode 199 ini menceritakan Shihao yang akan bertemu dengan para jenius di era kuno. Yang mana hal itu akan membuat Shihao menembus ranah baru lagi, dan akan terjadi pula pertarungan Shihao melawan Dewa Surgawi lagi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Shihao pun memasuki 9 jalan patah ruang hampa, yang mana terlihat tempat ini sangatlah sepi. Shihao pun perlahan maju dengan sangat hati-hati karena Shihao belum tahu makhluk apa yang berada di tempat ini. Di sini pun Batu Petir mengatakan meskipun tempat ini sangat damai, tapi entah mengapa dirinya terus menggigil gemetar. Dan Batu Petir pun mengajak Shihao untuk kembali saja. Namun tanpa menjawab apapun, Shihao langsung memeriksa tempat ini menggunakan mata surgawinya. Dan Shihao melihat jika di kedalaman sana ada sebuah kehampaan. Namun Shihao tak tahu sampai mana luasnya kehampaan ini. Dan di jalan kuno misterius ini, jika bukan keberuntungan, maka pasti ada bahaya tersembunyi. Serta karena sudah muncul, maka Shihao pun tetap akan menjelajahi tempat itu. Terlihat Shihao pun terus memeriksa tempat ini. Namun tak lama dia dikejutkan karena ternyata mereka berada di sebuah ujung jurang. Melihat itu Batu Petir mengajak untuk kembali saja karena jalan ini sudah buntu. Di sini pun Shihao langsung menggunakan sisik naga terbalik yang adalah harta karun alami untuk memeriksa apakah ada hantu di depan mereka. Dan Shihao sadar meskipun kekuatan di tempat ini tak bisa menghancurkan sisik naga terbalik, namun Shihao tak boleh meremehkannya. Di sini pun Batu Petir masih ngomel dan berkata jika mereka sudah tak bisa pergi ke depan, dan jika terus maju dengan gegabah, maka mereka bisa mendapatkan masalah jika tak hati-hati. Di sini Shihao pun memperlihatkan jika tak ada kerusakan pada sisik itu, yang mana berarti jalan ini masih bisa untuk dilalui. Batu Petir pun meminta Shihao menggunakan mata bela diri surgawinya untuk memeriksa apakah ada kerusakan di dalam sisik tersebut. Namun Shihao langsung mengambil Batu Petir agar diam, dan Shihao pun langsung maju karena Shihao sudah tahu perhitungannya sendiri. Terlihat di sini pun petir menyerang mereka saat Shihao berjalan melalui langit itu. Dan terlihat Shihao langsung mengeluarkan pelindung tubuh untuk melindungi mereka dari serangan petir di tempat ini. Shihao pun merasakan jika kekuatan ini hampir setara dengan bencana surgawi. Dan Shihao juga tak tahu berapa banyak manusia hidup yang bisa melewati tantangan ini. Dan tak lama setelah itu, Shihao pun berhasil selamat dan mendarat di tempat lain. Di sini pun Batu Petir terkejut karena mereka sudah sampai di ujung. Dan Shihao berkata jika segala sesuatu pasti ada ujungnya. Kemudian Batu Petir berkata jika Shihao ini adalah orang yang tak pernah mendengarkan nasihat. Dan Batu Petir tak tahu apakah ini kelebihan atau kekurangan dari Shihao. Tanpa menjawab apapun, Shihao terus melanjutkan berjalan untuk memeriksa tempat ini. Dan di sini Shihao melihat sebuah benda yang bertuliskan 9 jalan patah, jalan menuju keabadian. Setelah membaca itu pun, Batu Petir mengira tulisan tersebut berisi jalan pemotong kehidupan. Namun Shihao pun berkata jika sepertinya Batu Petir tak bisa membaca. Batu Petir pun masih ngomel dan berkata jika Shihao tak mendengarkan batu ilahi sepertinya, maka Shihao akan rugi. Namun tak butuh waktu lama untuk mereka sampai di ujung tempat ini. Di sini pun Batu Petir masih berkata jika di tempat ini tak ada apapun yang bisa diselidiki dan lebih baik mereka kembali saja. Namun tiba-tiba tempat bergetar dan muncullah sebuah batu yang mulai menutup dan mengurung mereka di dalamnya. Dan melihat itu Batu Petir semakin ketakutan karena mereka sudah terjebak seperti kura-kura terjebak di tengah drum. Di sini terlihat mereka sedikit cemas karena bebatuan tersebut terus mengurung mereka, bahkan terus menghimpit mereka. Batu Petir pun berkata dirinya tadi sudah bilang jika ini adalah jalan yang memotong kehidupan.
Namun Xiao pun memilih untuk menyerang keluar menggunakan kekuatan petirnya. Dan terlihat jika Xiao langsung menyerang tembok tersebut. Terlihat tembok tersebut pun berhenti setelah terkena serangan Xiao dan bahkan muncul sebuah tulisan kuno di tembok tersebut. Dan tulisan itu berisi, untuk menghancurkan dunia harus melihat kehidupan kekal. Batu petir pun terkejut karena Xiao bisa mengerti tulisan kuno seperti itu. Dan Xiao pun menjawab jika dirinya belum pernah mempelajarinya. Namun makna itu muncul sendiri di dalam hatinya setelah Xiao melihatnya. Apalagi tulisan itu muncul setelah Xiao menyerang tembok tersebut. Di sini pun batu petir merasa jika menghancurkan tembok itu, maka dirinya akan mendapatkan kehidupan abadi. Maka dari itu pun batu petir langsung berusaha menyerang tembok tersebut. Melihat tembok itu tak hancur setelah dia tabrak, batu petir pun berniat untuk menggigitnya. Namun batu petir merasa jika tembok tersebut sangatlah keras. Dan dia bertanya sebenarnya terbuat dari material apa tembok ini. Di sini pun Xiao berkata jika material seperti ini muncul saat dirinya menerobos ke ranah pengorbanan suci. Yang mana Xiao berniat mengerahkan semua kekuatan dan mentalnya untuk menghancurkan tembok tersebut. Maka dari itu pun Xiao langsung menyerang kembali tembok tersebut menggunakan segenap kekuatannya. Dan terlihat jika tembok ini bergeser mundur lagi setelah Xiao serang. Akan tetapi tiba-tiba di sini muncullah seseorang yang seperti terlahap oleh tembok tersebut. Melihat itu batu petir sangat ketakutan karena merasa bahwa orang itu adalah hantu. Xiao pun berkata jika sepertinya itu hanyalah orang yang sedang berkultivasi. Dan Xiao pun heran karena tadi hanyalah tembok yang bergeser mundur. Namun kenapa bisa ada orang yang muncul setelah tembok tersebut bergeser? Di sini pun Xiao langsung menggunakan teknik kunpengnya untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Dan terlihat tembok ini bergeser lebih jauh yang mana kini muncullah mayat-mayat lebih banyak lagi. Melihat itu pun Xiao baru mengakui jika firasatnya benar. Maka dari itu pun Xiao menyerang tembok tersebut menggunakan kekuatannya yang lebih besar lagi, yang mana kini semakin banyak mayat bermunculan. Batu petir pun memeriksa mayat itu dan merasa jika mereka bukan berasal dari era ini setelah melihat pakaian mereka. Setelah itu Xiao memeriksa mereka dan Xiao menyadari jika orang-orang ini tak satupun yang mempunyai jiwa primordial. Mendengar itu batu petir bertanya apakah mereka ini sudah naik ke alam atas dan menjadi manusia abadi. Dan bahkan melihat robekan di belakang para mayat itu, batu petir membenarkan isi tulisan kitab tulang jika tubuh fisik mereka ditinggalkan di tempat ini sebelum menjadi manusia abadi, yang mana jiwa primordialnya sudah meninggalkan tubuh fisik dan mendapatkan keabadian. Namun Xiao berkata jika tubuh fisik adalah akar dari Tao Agung, yang mana jika jiwa primordial meninggalkan tubuh fisik, maka itu bagaikan tanaman rumput air yang mengapung dan pada akhirnya akan lenyap. Dan Xiao pun memutuskan untuk tak mengambil jalan ini. Serta merasa semua ini aneh, Xiao pun tak mau lama-lama di tempat ini. Dan di sini pun Xiao kembali berusaha menghancurkan tembok besar tersebut. Namun saat akan menghancurkannya pun, Xiao merasakan nafas spiritual yang begitu megah. Yang mana Xiao berpikir, apakah jika dirinya berusaha menerobos keluar dari sini, maka jiwa primordialnya juga akan tersedot keluar dengan paksa menuju dunia lain. Di sini batu petir ketakutan karena merasa Xiao akan naik ke alam abadi dan meninggalkannya. Namun Xiao tak mau melakukan itu dan tak mau terbelenggu oleh benda ini. Yang mana Xiao langsung menggunakan ranting wilau untuk menutup robekan di tubuhnya itu. Di sini pun Xiao juga berpikir jika harga untuk mendapatkan keabadian harus meninggalkan masa lalu di dunia fana dan meninggalkan kerabat serta kehilangan teman, maka Xiao tak akan mencoba mendapatkan itu. Xiao juga merasakan jika nafas spiritual di balik tembok ini sangatlah kuat, yang mana itu sedang menarik Xiao untuk menjelajahi di dalamnya. Namun Xiao teringat jika orang-orang sebelumnya sepertinya sudah pergi selama satu era. Yang mana jika Xiao sampai tersedot masuk, maka Xiao tak tahu apakah dia bisa kembali lagi atau tidak. Dan terlihat karena tekad Xiao tersebut, jiwa primordialnya kembali lagi dan aura di tembok tersebut juga langsung menghilang. Di sini batu petir masih ketakutan karena dia mengira Xiao akan naik ke alam abadi dan meninggalkannya. Namun bagi Xiao, yang dinamakan keabadian bukanlah melepaskan sesuatu, melainkan harus mengalami bencana. Dan Xiao berniat suatu hari nanti dirinya akan mencari tahu kemana perginya jiwa primordial setelah meninggalkan tubuh. Di sini pun terlihat jika tembok tersebut mulai menghilang. Sementara di hutan batu abadi kuno, terlihat dua dewa surgawi kemarin yang tersisa masih menunggu Xiao keluar. Dan kemudian mereka pun mengeluarkan sebuah formasi yang dipenuhi dengan lonceng untuk mencari keberadaan Xiao. Di sini dewa surgawi istana abadi bertanya kenapa mereka berdua harus memasang formasi kuno Taiyin padahal jelas Huang berada di tempat ini.
Namun Dewa Surgawi dari tanah Nether berkata jika dia ingin membingungkan Huang menggunakan suara iblis dan menunggu Huang jatuh ke perangkap. Sementara Xiao merasakan jika jiwa primordialnya menjadi lebih stabil setelah mengalami beberapa pelatihan, yang mana Xiao akan memanfaatkan situasi ini untuk menerobos ke ranah pengorbanan suci. Dan tak lama setelah itu pun, Xiao berhasil menerobos ranah pengorbanan suci tahap Dewa Surgawi. Dan setelah berhasil mengembangkan ranah ini pun, Xiao kembali keluar ke hutan kebijakan atau hutan suci kemarin. Tak lama setelah itu pun, Xiao mengambil awan yang berada di tempat ini, yang mana Xiao sadar jika ini adalah salah satu kekuatan bertempur dari ranah Dewa Surgawi. Dan Xiao tak menyangka kekuatan barunya ini bisa mencapai 9 surga untuk menangkap bintang dan bisa turun ke 9 dunia bawah serta hampir sepenuhnya menembus surga. Di sini pun batu petir terlihat cemas melihat Xiao yang tampak linglung lagi. Dan Xiao hanya menjawab jika alam pengorbanan suci ini sungguh sedikit aneh setelah mendengar suara lonceng. Batu petir pun memberitahu jika suara iblis seperti itu cukup untuk membuat Xiao kehilangan akal dan kerasukan jika itu benar-benar menyusul Xiao saat Xiao berkultivasi. Xiao pun langsung mengajak batu petir untuk pergi karena Xiao tak akan melepaskan mereka yang sudah berani datang ke tempat ini. Terlihat Xiao pun langsung berdiri di lonceng tersebut setelah sampai di hutan batu. Dan Xiao tak menyangka jika hanya mereka berdua saja yang tak hentinya mengganggu Xiao. Namun Dewa Surgawi Tanah Nether merasakan jika nafas spiritual Xiao ini lebih kuat dari sebelumnya. Di sini pun terlihat jika Xiao langsung menyerang Dewa Surgawi dari Istana Abadi itu terlebih dulu. Dan kemudian terlihat orang itu pun langsung mengeluarkan harta berbentuk kantung labu yang membuat Xiao tersedot ke dalamnya. Di sini pun orang itu berkata jika Xiao yang seperti kunang-kunang berani-beraninya melawan dirinya yang seterang rembulan. Kemudian Dewa Surgawi Tanah Nether meminta agar kemudian hari tubuh Huang ini dikembalikan ke sekte miliknya. Karena bakat seperti Huang ini hanya perlu disempurnakan. Yang mana di kemudian hari pasti dia akan menjadi orang hebat. Di sini Dewa Surgawi Istana Abadi ini meminta untuk membahas itu nanti saja karena dirinya ingin menyempurnakan tubuh Huang dulu. Akan tetapi tiba-tiba labu tersebut pecah karena Xiao dengan mudah lolos dari harta tersebut. Kemudian Xiao pun langsung mengeluarkan naga dari sisik naga tersebut untuk menyerang orang ini. Dan terlihat jika orang ini langsung mengeluarkan avatarnya untuk menghadapi naga Xiao tersebut. Akan tetapi dengan mudah pun naga Xiao ini mampu menghancurkan avatar itu. Dan Xiao pun berkata siapa sekarang yang menjadi kunang-kunang dan siapa yang rembulan. Tak berhenti begitu saja karena di sini Xiao langsung mengeluarkan pedang abadinya dan langsung berubah ke mode kaisar petir lagi. Melihat itu pun mereka berdua langsung membuka formasi untuk bisa menyerang Xiao ini. Yang mana formasi ini mampu mengeluarkan air ilahi Taiyin yang bisa melelehkan segala makhluk dari robekan ruang yang tercipta. Di sini Xiao tak menyangka jika mereka bisa membuka formasi dan mengeluarkan robekan yang bisa menghubungkan dua ruang. Dan benar saja terlihat jika air ilahi ini mampu melahap apapun yang dia terjang. Xiao pun berkata jika demi menghadapi dirinya, mereka berdua sampai harus menghancurkan dunia kecil ini. Dan di sini pun Xiao juga langsung mengeluarkan air sungai langit dari tungku emasnya. Dan Xiao juga menambahkan kekuatan petir untuk melawan air ilahi tersebut. Di sini pun kedua Dewa Surgawi tersebut terkejut melihat tabrakan dua air surgawi ini. Dan bahkan tak hanya itu saja, karena Xiao kembali menggunakan sisik naga ini untuk dia serangkan ke air tersebut. Yang mana karena itu, Dewa Surgawi Istana Abadi ini terlahap oleh air ilahinya sendiri. Setelah itu pun, terlihat Xiao sudah berada di belakang Dewa Surgawi Tanah Nether tersebut. Yang mana orang ini berkata jika dia akan turun tangan sendiri untuk menyelesaikan konflik Xiao dengan sekte-sekte aliran kuno. Namun terlihat jika orang ini sudah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Xiao secara diam-diam. Di sini Xiao tak percaya perkataan orang itu dan langsung berusaha menyerang lonceng pada formasi tersebut. Terlihat orang ini pun langsung berusaha untuk menyerang Xiao kembali. Akan tetapi dengan menggunakan pedang abadi yang diselimuti kekuatan petir pun, Xiao langsung menghabisi orang tersebut. Yang mana terlihat jika air ilahi Taiyin tadi sekarang mulai menghilang kembali. Melihat itu pun, Xiao meminta batu petir menghancurkan formasi ini dan menyegel pintu keluarnya. Dan dengan cepat pun, batu petir langsung menghancurkan formasi dan lonceng tersebut. Kemudian Xiao berniat jalan-jalan untuk mencari tahu apa itu Istana Abadi dan apa itu Tanah Nether. Dan juga Xiao akan membunuh semua Dewa Surgawi di dalamnya. Dan
Dan pada Perfect World episode 200, Xiao akan pergi ke sekte-sekte kuno tempat para dewa surgawi itu berada. Dan akan terjadi pertarungan besar lagi antara Xiao melawan mereka. Bahkan Xiao akan bertemu lagi dengan Priyue Chan. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 199 ini. Ternyata ya kan, Xiao ini semakin mengerikan aja setiap dirinya menerobos ranah baru. Dan seperti apa pertarungan besar Xiao yang akan terjadi lagi, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 200. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan jaga kesehatan kalian. Dan see you next episode.